Dulu, kita bangun, langsung cuci muka, jalan-jalan keliling kompleks. Sekarang, jalan dari kamar ke dapur aja kayak sudah maraton. Atau malam-malam saat tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba harus bangun. Lagi-lagi karena ingin buang air kecil. Kadang sekali, kadang 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Akhirnya tidur jadi tidak tenang. Pagi-pagi bukannya segar, malah makin lesu. Dan ada satu hal lagi yang sering kali kita malu untuk bicarakan. Gairah. Hubungan suami istri yang dulu hangat, sekarang seperti hilang. Bukan karena tidak cinta, tapi tubuh kita seperti tidak mau bekerja sama lagi. Kalau bapak atau ibu merasakan itu, tenang. Bapak dan ibu tidak sendirian. Banyak yang mengalami hal serupa. Dan kabar baiknya, ada jalan keluarnya. Kita seringkali menganggap perubahan di usia 60-an sebagai hal biasa. Tapi sebetulnya, tubuh kita sedang minta perhatian. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, gairah mulai hilang. Hubungan yang dulu terasa penuh semangat, sekarang terasa datar. Mungkin kita mulai menghindar, mungkin pasangan pun mulai merasa kecewa. Dan dalam diam, kita menyalahkan diri sendiri. Padahal ini bukan salah siapa-siapa. Usia membawa perubahan hormonal yang wajar, tapi bukan berarti tidak bisa dibantu. Kedua, kelelahan tak kunjung pergi. Ada rasa capek yang terus menempel di tubuh. Tidur cukup, tapi tetap letih. Badan cepat lemas, dan tenaga seperti cepat habis. Ketiga, sering buang air kecil malam hari. Ini masalah yang pelan-pelan merusak kualitas hidup. Bangun di malam hari untuk buang air kecil bisa terjadi 2-3 kali semalam. Tidur pun jadi terpotong. Tubuh tidak sempat pulih. Dan seringkali ini berkaitan dengan kesehatan prostat, terutama pada pria. Keempat, performa menurun. Konsentrasi mulai menurun, mudah lupa. Baca koran pun cepat bosan, cepat mengantuk. Tubuh terasa tidak sekuat dulu. Kelima, masalah prostat yang diam-diam mengganggu. Banyak pria di atas usia 60 mengalami pembengkakan prostat. Tapi karena malu atau merasa tabu, mereka tidak memeriksakan diri. Padahal kalau dibiarkan, bisa jadi serius. Kabar baiknya, ada cara alami untuk membantu meringankan gejala awalnya. Kita seringkali mencari solusi di luar. Suplemen mahal, obat kimia, bahkan terapi yang rumit. Tapi ternyata ada 3 sayuran yang bisa kita temui di pasar yang bisa bantu meringankan masalah-masalah tadi. Dan bukan sembarang bantu. 3 sayuran ini, kalau dikonsumsi rutin dan benar, bisa membantu mengembalikan vitalitas, mengurangi buang air kecil malam, bahkan membangkitkan gairah alami. Mau tahu apa saja? Yuk kita mulai dengan yang pertama. Bayam. Si hijau yang bikin tubuh on lagi. Bayam. Sayur murah yang sering kita anggap remeh. Padahal ia adalah salah satu kunci pemulihan energi alami yang luar biasa. Bayam kaya akan zat besi dan magnesium. Keduanya penting untuk produksi energi dalam tubuh. Kalau kita kekurangan zat besi, tubuh kita akan cepat lelah, gampang capek, dan tidak bertenaga. Magnesium juga bantu kerja otot, termasuk otot jantung dan sistem pembuluh darah. Kalau peredaran darah lancar, otomatis organ-organ tubuh termasuk organ seksual bekerja lebih baik. Bayam juga mengandung nitrat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian tubuh yang selama ini kita pikir sudah mati rasa. Buat bapak yang merasa gairahnya menurun, bayam bisa bantu memperbaiki aliran darah ke area vital. Perlahan, tapi pasti. Pak Anton, usia 65 tahun, cerita kalau setelah 2 minggu rutin konsumsi bayam rebus tiap pagi, tubuhnya mulai terasa ringan.
Dan istrinya bilang Pak Anton mulai kembali genit seperti dulu. Bisa rebus sebentar, jangan terlalu lama agar gizinya tidak hilang. Bisa juga dijadikan smoothie, dicampur pisang atau apel. Tumis dengan sedikit bawang putih dan minyak zaitun. Baik, mari kita lanjutkan ke bagian 2. Bagian 2. Tomat. Si bulat merah penjaga prostat dan tidur nyenyak. Tomat. Bentuknya merah menyala, mudah ditemukan di dapur siapapun. Tapi yang mungkin belum banyak orang tahu, tomat bisa menjadi penyelamat bagi pria usia 60-an, terutama yang mulai mengalami gangguan prostat. Tomat kaya akan likopen, yaitu antioksidan super kuat, yang dikenal mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, terutama pada organ prostat. Dalam berbagai penelitian, konsumsi likopen rutin terbukti membantu mengurangi peradangan dan pembesaran prostat. Dan kita tahu, pembengkakan prostat adalah salah satu penyebab utama pria jadi sering buang air kecil malam hari. Bahkan dalam jurnal kesehatan pria yang diterbitkan oleh Harvard disebutkan bahwa pria yang mengkonsumsi tomat matang secara rutin memiliki resiko lebih rendah mengalami gangguan prostat hingga 40%. Bukan cuma itu, tomat juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, memperkuat sistem imun, dan mendukung aliran darah, yang tentu juga berpengaruh pada vitalitas dan performa seksual. Pak Salim, usia 68 tahun, sempat kesulitan tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi setiap malam. Setelah diajarkan istri untuk minum jus tomat matang hangat sebelum tidur, 1 bulan kemudian beliau bilang, "Saya bisa tidur nyenyak lagi, dan istri juga senang karena saya nggak ganggu tidurnya." Cara konsumsi tomat untuk hasil maksimal. Gunakan tomat matang karena kadar likopen lebih tinggi saat sudah dimasak. Rebus sebentar atau kukus. Campurkan dengan minyak zaitun atau minyak kelapa agar penyerapan likopen lebih optimal. Jadikan jus tomat hangat sebelum tidur atau sebagai lauk siang. 3. Brokoli, si hijau getas penyeimbang hormon dan pembersih tubuh. Lanjut ke sayuran ketiga, brokoli. Sayuran ini sering dijauhi karena rasanya agak pahit dan teksturnya renyah getir. Tapi justru di dalam rasa getir itulah terkandung zat sulforafen, salah satu senyawa detoksifikasi tubuh paling efektif dari alam. Sulforafen bekerja membersihkan zat-zat kimia berbahaya dari dalam tubuh. Dia juga membantu menyeimbangkan hormon, terutama hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Bagi pria, keseimbangan hormon sangat penting untuk menjaga energi, gairah seksual, dan fungsi prostat. Bagi wanita, ini juga mendukung suasana hati, kesehatan jantung, dan menjaga tulang. Bu Ani, 62 tahun, sempat merasa mudah tersinggung dan cepat lelah. Setelah mulai menambahkan brokoli kukus dalam makan malam selama 2 minggu, dia merasa lebih tenang, tidur lebih enak, dan tidak cepat lemas saat beraktivitas. Selain itu, brokoli juga tinggi serat dan rendah kalori, membuatnya cocok untuk lansia yang ingin menjaga berat badan tanpa kehilangan energi. Cara konsumsi brokoli untuk hasil maksimal. Kukus ringan selama 3 hingga 4 menit, jangan terlalu lama. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau bawang putih agar lebih nikmat. Bisa dicampur dalam sup atau salad. Hindari digoreng atau direbus terlalu lama agar zat aktifnya tetap kuat. Kombinasi 3 sayuran ini, bayam, tomat, dan brokoli, kalau dikonsumsi secara rutin, bisa menjadi dasar gaya hidup sehat lansia yang menyenangkan. Setiap sayuran bekerja saling melengkapi. Bayam, contohnya bisa membantu produksi energi dan aliran darah. Tomat, membantu perbaikan prostat dan tidur malam. Brokoli, membantu detoks dan hormon. Kalau dikonsumsi rutin 4-5 kali seminggu, manfaatnya bisa mulai dirasakan sejak minggu kedua hingga keempat. Perubahan biasanya terjadi pelan, tapi terasa. Tidur lebih nyenyak, badan terasa ringan, lebih mudah tersenyum, dan gairah mulai muncul kembali, sesuatu yang tidak ternilai harganya di usia 60-an.
Kesehatan bukan soal perubahan besar, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Berikut ini contoh rutinitas harian sederhana. Pagi, segelas air hangat plus perasan jeruk nipis, sarapan dengan tumis bayam plus telur rebus, jalan kaki santai 15 menit. Siang, makan siang dengan tomat rebus plus nasi merah plus ikan panggang, minum air putih yang cukup 2 liter per hari. Malam, sup brokoli kukus plus tempe panggang, segelas air hangat atau teh herbal, tidur sebelum jam 10 malam. Kebiasaan ini bisa dimodifikasi sesuai selera. Yang penting konsisten. Kalau bapak dan ibu sedang menjaga asupan gula, kurangi pemanis buatan dan perbanyak sayur. Dan jangan lupa, nikmati makanan dengan pelan, penuh syukur, dan tenang. Usia memang terus berjalan. Kita tidak bisa memutar waktu ke usia 30 atau 40. Tapi siapa bilang kita tidak bisa tetap kuat? Siapa bilang kita tidak bisa tetap bergairah, tetap punya semangat, dan menikmati hari-hari dengan senyum yang tulus? Tubuh kita memang berubah, tapi tubuh ini juga punya kekuatan untuk memperbaiki diri asal kita bantu. Dan bantuan itu tidak harus mahal. Tidak harus dari dokter spesialis atau obat impor. Kadang cukup dari apa yang sudah ada di depan mata. Dari 3 sayuran sederhana, bayam, tomat, dan brokoli. Bayam memberi tenaga dan gairah. Tomat menenangkan prostat dan tidur kita. Brokoli membersihkan tubuh dan menyeimbangkan hormon. 3 teman dapur. 3 penyelamat yang mungkin selama ini kita abaikan. Saya percaya, hidup tidak harus menurun seiring usia. Kalau bapak dan ibu mau sedikit lebih peduli pada isi piring, sedikit lebih rajin memilih apa yang masuk ke tubuh, maka usia 60 bisa jadi masa paling indah dalam hidup. Bayangkan tidur nyenyak tanpa gangguan, bangun pagi dengan semangat, berjalan ke pasar dengan langkah ringan, tertawa dengan cucu tanpa lemas, dan bahkan bisa kembali menggenggam tangan pasangan dengan penuh cinta dan gairah seperti dulu. Bukan mustahil, bukan hayalan, tapi pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Kalau video ini menyentuh hati bapak dan ibu, kalau informasi tadi memberi harapan atau semangat baru, kami mohon, berikan dukungan dengan menekan tombol like. Silakan tulis komentar kalau bapak dan ibu punya cerita serupa, pengalaman makan sehat, atau ingin berbagi tips dengan sesama. Kami senang sekali membaca dan membalasnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kami akan terus berbagi tips, cerita, dan inspirasi untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh makna di usia 60-an dan seterusnya. Karena kita tidak sedang menolak tua, tapi sedang belajar mencintai tubuh kita yang baru dengan cara yang baru, dengan kebiasaan yang baru, dan dengan harapan yang tidak pernah tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.